Ya, sekarang udah minggu ke-7 ya berarti ya. Ya, 7 belajar machine learning. Minggu ini belajar TensorFlow. TensorFlow itu kayak semacam. Jadi sebelumnya kan di Math for Machine Learning tuh yang dipelajari adalah benar-benar ngebangun neural network dari scratch gitu, dari nol dengan benar-benar tools yang ya bisa dibilang primitif gitu, bukan pakai NumPy. Artinya ya benar-benar dari awal, dan dari situ kayaknya gue juga udah pernah bilang betapa kompleksnya gitu mau buat neural network yang sederhana untuk regresi aja, untuk memprediksi nggak apa ya, memprediksi kalau ada fungsi fx gitu kan, misalkan ada titik-titik gitu di sini di sini di sini di sini di sini, untuk memprediksi garis yang pas untuk bisa memprediksi titik-titik itu kan kita mesti bikin garis linear ya. Iya adalah fx, iya adalah m kali x plus b, itu apa namanya, mathematical expressionnya. Ya pas di minggu-minggu awal sebenarnya belajar itu aja sih, belajar caranya bikin neural network sederhana untuk melakukan tugas-tugas yang kayak gitu. Dan bahkan untuk tugas-tugas kayak gitu aja udah sangat ribet gitu, kompleks, apalagi tugas-tugas yang kayak prediksi kayak ChatGPT untuk memprediksi kata gitu, atau untuk bikin gambar, image processing, atau untuk analisa, misalkan dikasih foto tumbuh-tumbuhan terus bisa di pakai machine learning, bisa dikasih tahu kayak ini penyakitnya apa, itu machine learning juga. Dan itu udah kompleks task kan, itu tugas yang kompleks, dan belum kebayang tuh pada saat terjadi machine learning, anjing kalau gue mesti bikin model dari scratch untuk memprediksi hal kayak gitu tuh kayaknya banyak banget ya PR-nya yang mesti dikerjain. Tapi ternyata minggu ini belajar TensorFlow untuk mengotomatisasi hal itu. Lagi-lagi ini akan jadi terlalu teknikal dan mesti pakai pen and paper buat ngejelasinnya. Cuman intinya TensorFlow tuh kayak kalau mau bikin machine learning kan mesti tadi ya, mesti bikin node-nya tuh, tiap node tuh mesti spesifikasi loss function yang kayak gimana, terus mau backward propagation yang kayak gimana, dan segala macamnya. Tapi dengan TensorFlow semua itu bisa diotomatisasi, jadi kita tinggal ubah-ubah angkanya sedikit gitu untuk tweaking program kita supaya jadi lebih baik. Anjing, ini gue mulai ngerasa losing purpose sebetulnya untuk bikin progress ini, karena makin sulit dijelasin apa yang gue lakukan, makin sulit diomongin sebetulnya. Kayak gue pengen ngomongin, cuman anjing, technicality yang pengen gue omongin tuh harus gue coret-coret dulu gitu, sehingga nggak bisa kesampaian cuma dengan ngomong. Dan intinya gitu, gue belajar mengotomatisasi segala kompleksitas yang harus dilakukan ketika bikin machine learning from scratch, ketika bikin model dari scratch dengan TensorFlow. Dan setelah bikin itu jadi kebayang, anjing, oh gitu ya ternyata caranya bikin. Dari situ udah kepikiran nih, berbagai proyek yang bisa gue lakuin, dan kayaknya akan gue lakuin sih setelah semester kuliah gue berakhir. Gue akan lakukan proyek-proyeknya macam-macam sih, kayak bukan proyek gede ya, proyek pribadi aja, fun proyek, passion project aja, kayak bikin machine learning model buat ngebedain misalkan sarung yang gue sarung atau yang sarung deh, bikin machine learning project yang bisa ngambil data dan ekstrak pola-pola chord yang ada di lagu The Beatles misalnya, itu kan seru tuh sebetulnya. Atau kayak bikin machine learning yang bisa bedain antara batik mahal sama batik jelek gitu lewat polanya. Bisa jadi dikasih gambar batik terus bisa diprediksi nih, batik nih kayaknya jelek nih, nah ini bagus gitu.
atau kayak analisa data-data dan prediksi data-data saham itu menarik juga tuh. Atau gue juga pengen ngehimpun data-data puisi-puisi atau novel-novel Indonesia, terus dari situ bisa kayak bikin prose generator gitu kan. Ya kalau ChatGPT udah lah, data-datanya mereka punya data-data Google gitu, data bukan data Google apa, mereka bisa scraping luar biasa banyak gitu. Tapi gue pengen bikin yang spesifik untuk novelis favorit gue gitu kan, kayaknya seru tuh, atau puisi atau apa, penyair favorit gue, terus bisa bikin bukan poetry generator atau prose generator, itu kayaknya seru sih itu juga. Atau ya gitu-gitulah, banyak lah yang gue kepikiran, yang kecil-kecil aja sesuai dengan apa yang gue suka, tapi kayaknya menarik sih. Dan itu benar-benar ngebuka mata gue soal seberapa banyaknya hal yang bisa gue lakukan dengan modal otak ngatik komputer doang. Dulu kan pas belajar programming awal-awal tuh, komputer itu adalah ya bisa dibilang mesin yang luar biasa kekuatannya, tapi bego banget gitu. Jadi lo harus eksplisit ngejelasin apa-apa ke dia. Tapi pas belajar machine learning, gue sadar kalau ini mah bego banget di awal, tapi ternyata masih bisa diajarin gitu. Kayak dulu gue mikirnya bego terus ya udah bego terus aja gitu, tapi ternyata enggak, komputer bisa jadi pintar ternyata. Itu bisa jadi pintar kalau bikin model machine learning buat dia, dan model itu bakal jadi otaknya dia yang bisa bikin dia belajar gitu. Itu gue baru benar-benar dapat esensi dari komputer yang pintar tuh ternyata bisa. Itu baru sekarang setelah belajar machine learning. Itu sih satu kayak gue juga lagi baca biografinya Elon Musk ya, ditulis sama Walter Isaacson. Biografi apa, penulis biografi yang keren sekali. Gue pertama kali baca dia tuh dia jelasin Da Vinci sama di biografinya tentang Da Vinci sama Einstein. Dua-duanya bagus sekali, walaupun Einstein belum kelar bacanya. Dan ketika baca Elon Musk gue makin tuh gue kayak terinspirasi untuk bikin sesuatu lah. Setelah nonton Elon Musk, setelah baca Elon Musk, kayak anjing keren ya, gig gitu keren. Keren semua. Gue juga kepikiran soal masalah politik gitu, polarisasi di Indonesia gimana, dan gue kepikiran bisa nih bikinin machine learning model kayak untuk mempertemukan orang yang kubu politiknya saling berseberangan dan membuat mereka bisa berempati. Kepikiran itu juga banyak kepikiran banyak, dan semua itu berkat belajar machine learning. Jadi menarik sekali sih machine learning itu. Dan sekalian mungkin penting juga untuk punya proyek sih, karena pengalaman gue selama 1 tahun terakhir belajar programming, yang bikin gue maju terus itu adalah karena gue tahu gue bisa bikin proyek dari ini. Dan yang bikin gue bisa programming nonstop 5 jam itu adalah ketika gue punya proyek. Ketika gue punya ya tadi kayak proyek puisi generator lah, atau generator novel, atau generator, atau kayak analisa lukisan lah. Kalau punya proyek tuh jadi beda lah sama belajar ngerjain tugas yang udah disediain sama orang lain, sama bikin proyek tuh jauh lebih seru. Jadi, dan jujur kalau gue nggak punya proyek untuk dilakukan dengan machine learning ya buat apa gitu. Jadi gue sebenarnya orang yang sangat orientasinya proyek sih. Kayak gue belajar gitar gitu karena ujung-ujungnya gue pengen bikin lagu. Atau waktu itu bukan pengen bikin lagu sih, lebih ke pengen mencari perhatian teman-teman dan cewek-cewek. Tapi sekarang gue belajar gitar pengen belajar chord baru ya, supaya lagu gue bisa lebih keren gitu. Programming juga sama, supaya gue bisa, sebenarnya bukan ya ada lah pengen dapat pekerjaan, tapi yang besar itu jauh lebih besar daripada itu adalah
untuk bikin proyek-proyek gitu. Nulis juga, belajar nulis ya buat bikin blog, buat nulis di blog gitu, itu proyeknya, atau buat bikin novel suatu saat nanti. Semuanya proyek base, dan kalau nggak proyek base ya buat apa juga sih dibikin kan. Buat gue ya jadi meaningless aja kalau nggak ada proyeknya. Kayak gitu sih, gitu aja untuk tujuan.